My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am the father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan hari ini sudah bersama dengan saya, admin dari WV Corner. Halo Mas Dian, apa kabar nih? Ya, halo Mas Setiawan dari BB69. Ini selamat tahun baru dulu ya kita. Iya, selamat tahun baru juga ya. Ternyata udah setahun nih kita ya. Iya, ini pertama nih kita collab di tahun 2021. Iya, semoga bukan yang terakhir ya. Oh, jangan dong. Nah, ini kemarin nih saya baru maraton nonton sebuah film serial nih yang sebenarnya itu udah dari tahun 2018 ya di YouTube Premiere ya. Dari 2018. Bener ya. Di YouTube Premium ya. YouTube Premium ya. Di yang season 1-nya, season 2-nya, kemudian ternyata itu dilirik oleh Netflix ternyata, terus season 3-nya kita sama mereka ya. Nah, judulnya apa nih, Mas? Cobra Kai. Cobra Kai. Nah, oke. Mas udah nonton dari kapan, Mas? Saya dari tanggal akhir tahun tanggal 30 ke tanggal 31 tuh start awal nonton ini Cobra Kai sih. Jadi kan kita terakhir collab ngebahas soal tontonan libur akhir tahun. Nah, justru saya di situ nonton Cobra Kai. Oh, oke. Jadi ya. Nah, untuk nonton ini karena kebetulan di beranda Netflix saya tuh dipromoin terus kan Cobra Kai ini tiap buka paling awal terus gitu sampai akhirnya saya penasaran coba nonton dan ternyata seru untuk diikutin. Nah, sebelum Desember ini sebenarnya udah pernah tahu belum ya tentang Cobra Kai ini sendiri? Enggak tahu. Jadi sebelum dipromokan oleh Netflix, sebelum masuk ke Netflix, mungkin dulu pernah tahu tapi enggak gitu. Cuma sekelebat lewat aja gitu. Terus akhirnya lupa gitu. Sebelum akhirnya masuk Netflix dan terus-terusan dipromoin, baru saya coba nonton sih. Jadi tergoda ya? Iya, dan ternyata seru untuk diikutin. Nah, kalau saya pribadi ini sebenarnya udah tahu Cobra Kai ini udah dari 2018-an, 2019-an itu saya udah tahu nih. Cuma waktu itu sempat nonton terus karena YouTube Premium kan agak sulit ya untuk kita ya. Iya, waktu itu masih baru-baru jadi masih agak sulit ya. Masih baru banget. Jadi waktu itu cuma nontonnya itu cuma sempat sebagian doang dan istilahnya akhirnya ternyata itu kemarin itu yang lucunya itu saya itu habis nonton Tarung Sarung. Nah, habis nonton Tarung Sarung itu dia kan hawa-hawanya itu benar-benar mirip kayak The Karate Kid nih. The Karate Kid. Bahkan mungkin kalau saya bilang itu The Karate Kid versi lokal kita nih. Karena benar-benar kalau Mas udah nonton belum Tarung Sarung? Oh, kebetulan belum nonton saya. Belum. Nah, karena ada di satu scene. Nah, di salah satu scene itu dia itu ngebahas tentang film The Karate Kid tuh. Karena tokoh wanitanya itu memang penggemarnya, terus ada posternya. Nah, itu sempat ngebahas tuh memang sepertinya ini buat entah itu tribute atau istilahnya kita ngomong itu Karate Kid versi Indonesia kali ya. Nah, dari situ versi lokalnya ya. Baru dari situ justru saya baru udahlah coba saya mau lihat Cobra Kai nih. Tadi itu kepikiran apa saya mau lihat Karate Kid lagi ya, tapi saya pikir ya udahlah saya coba nonton ulang Cobra Kai itu dari season pertama tuh. Season pertama ngebut segala macam itu akhirnya 1, 2, 3 nggak bisa lepas. Iya. Nah, tipe-tipe series yang ini ya binge watching banget ya. Betul, karena bisa dibilang kan cuma 30 menitan ya kalau nggak salah ya, dan cuma 10 episode. Iya, betul 30 menit. Sebenarnya itu kita bilang kayak nonton sitcom 10 episode ya. Itu kan kalau sitcom kan biasanya kan 30 menit, 24 episode ya. Dulu ya. Betul. Nah,
Kalau sekarang serial-serial itu 10 episode tapi 1 jaman lebih. Nah, ini kurang lebih kan ya 10 episode 30 menit itu ya benar-benar ya sangat-sangat sedikit sebenarnya ya. Singkat sebetulnya ya. Satu hari juga ya kurang lebih 5-6 jam selesai. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, sebelum nonton Cobra Kai itu udah pernah nonton Karate Kid belum ya? The Karate Kid. Nah, ini uniknya nih, Mas. Saya itu sampai hari ini belum pernah nonton The Karate Kid. Oke. Yang tahun 84 itu. Nah, jadi kan kebetulan ada berapa film ya? Kalau nggak salah 3 film atau 4 film tuh The Karate Kid. 4 plus 1. Nah, jadi 5. Iya, 4 plus 1 ya. Nah, jadi sebetulnya kan Cobra Kai ini udah cukup lama gitu. Warawiri di beranda Netflix saya tuh dari Desember awal gitu. Tapi saya ragu untuk menontonnya. Salah satu alasannya adalah karena saya belum nonton The Karate Kid. Nah, suatu ketika di akhir tahun itu saya coba iseng untuk nonton gitu. Coba adalah 1-2 episode. Kalau ternyata bisa langsung nyambung, saya lanjutin. Kalau enggak, ya berarti ya udah stop dulu. Mungkin suatu hari saya nonton dulu The Karate Kid. Ternyata series ini sudah dikemas sedemikian rupa agar bisa menggait para penonton baru yang bahkan belum menonton The Karate Kid itu. Jadi saya sudah bisa cukup menikmati jalan ceritanya dan bahkan memahami apa yang dibawa di The Karate Kid zaman dulu itu di series ini gitu. Karena banyak momen-momen cuplikan nostalgia gitu kan. Jadi saya rasa itu salah satu keunggulan dari Cobra Kai ini. Bahkan untuk yang belum menonton The Karate Kid kayak saya bisa menonton sampai habis dan menikmati dan mengikuti ceritanya. Oke. Nah, kalau gitu ini cukup menarik nih ya. Karena kan seperti yang kita tahu kan The Karate Kid kan tahun 84 ya? Ya, 84 film pertamanya. Seperti baju saya ya, 84 ya. Oh iya, 84 benar. Cuman yang ini Transformer-nya, bukan Karate Kid-nya. Transformer. Oke, nah ini justru saya sebenarnya kebetulan, ini benar-benar kebetulan nih, ternyata ini Mas Dian ini belum nonton nih. Jadi saya pengen tahu nih dari segi orang yang belum pernah menonton sama sekali saga The Karate Kid nih. Nah, oke, kita ngomongin dulu dari premis ceritanya. Kalau menurut Mas gimana premis ceritanya nih? Dari season 1, season 2, season 3. Sorry, agak nge-freeze tadi. Ini tadi apa pertanyaan pertama, sorry. Dari premis ceritanya ini menurut Mas gimana nih? Dari season 1, 2, 3. Oke, kalau untuk dari premis cerita sebetulnya yang dibawa itu simpel ya. Kayak sebenarnya itu adalah konflik lama, persaingan antara dua dojo dari Cobra Kai itu sendiri dan juga Miyagi-Do dibawa lagi ke kemasan era modern sekarang ini. Persaingan ini dengan lebih ke seperti untuk memberikan tongkat estafet kalau karate ini diterusin kepada generasi muda di cerita ini gitu, tanpa harus meninggalkan momen-momen nostalgia yang ada di The Karate Kid versi lama. Jadi sebenarnya premisnya sederhana aja, cuma lebih dikembangin gitu. Jadi cuma meneruskan apa yang ada di film-film sebelumnya itu tentang persaingan dua karate, terutama dari si Johnny Lawrence dan juga Daniel LaRusso ya. Setelah 30 tahun lebih, kehidupan mereka itu kayak kontras aja gitu. Beda banget nasibnya. Jadi hal ini juga yang coba digali, kehidupan mereka masing-masing setelah 30 tahun lebih itu kayak apa gitu, apa yang mereka lalui tanpa harus meninggalkan nilai-nilai esensi karate yang sudah mereka pelajari di zaman dahulu kala itu, gimana mereka ngedidik anak, gimana mereka pada akhirnya kembali ke dunia karate. Jadi sebenarnya itu premisnya garis benang merahnya tuh simple tapi pengembangannya cukup luas. Ya menurut saya sih gitu. Oke, kalau misalkan kalau kita nonton nih dari saga The Karate Kid, sebenarnya itu kan yang kalau The Karate Kid pertama kan memang konflik antara si Daniel sama si Johnny ya, di mana si Daniel itu sebagai orang baru, terus habis itu kan yang kalau di season 3 kan dikasih lihat ya yang dia deket sama ceweknya ya, yang ceweknya baru datang lagi ya. Nah itu sebenarnya itu awalnya itu dari situ tuh perselisihannya tuh. Dalam arti si Johnny baru putus sama pacarnya, terus si Daniel itu baru deket sebagai anak baru lagi, istilahnya nih anak kota baru datang, sosok deketin pacar gue atau mantan pacar gue atau yang lagi berantem, misalnya masa tenggang gitu. Nah mulai dari situ tuh berantemnya tuh.
Dan istilahnya kan yang satu kan kalau si Johnny kan emang atas didikan si Chris ya. Si Chris itu muncul di season 2 ya. Nah, dari season situ 2. Nah, kalau Mas nonton lagi tuh, Mas akan tahu tuh ternyata itu kalau kita bisa lihat ini dari pola didikan guru nih, sensei nih ke murid itu akhirnya transfer, akhirnya di mana muridnya jadi guru akan bertindak sama seperti gurunya tuh. Sedangkan si Chris itu kan masa lalu kan juga diajarinya kan sama komandannya seperti itu ya, nomor si segala macam ya. Kalau di season 3 ya. Di militer itu ya. Bener ya. Nah itu sebenarnya itu kalau disambung-sambung itu bisa tuh. Nanti kalau misalkan kalau Mas ada waktu ini Mas nonton tuh saga Karate Kid 1, 2, dan 3 dan mungkin Karate Kid itu nanti akan tahu tuh bintang-bintang tamunya itu ternyata itu nyambung tuh. Nah tadi itu yang dari Mas cerita nih, ternyata ini saya tangkap itu Mas sebagai penonton baru pun bisa ngikutin nih, karena pinternya mereka itu ternyata itu menyisipkan klip-klip yang konon nih merupakan klip-klip yang nggak dipakai. Jadi istilahnya yang dari jadi mereka itu kan kalau kita bilang kan kalau film kan bikin film kan banyak ambil tag, terus ada tag yang nggak dipakai, yang buat covernya kan. Ternyata itu ini dipakai di sini, dicari dan dipakai. Oh gitu. Jadi bagi penonton yang lama pun ngeliat nih sebagai ini dari sudut pandang kamera baru, istilahnya segala macam sih. Padahal menarik nih. Itu tanda kutip itu harta karun yang hampir terbuang tuh, dalam arti pas waktu dicari juga produser filmnya juga bilang yang Karate Kid punya itu penanggung jawab bilang ya ini mungkin ada nih, cuman kita harus cari dan nggak tahu masih layak dipakai nggak. Ternyata pas di restorasi cukup nggak mengganggu ya? Iya, enggak. Dan ternyata sangat bisa menguatkan cerita ya. Dan ternyata yang saya cukup kagum nih, jujur saya cukup kagum nih, Mas sebagai penonton baru, istilahnya penonton atau yang kenal saga Karate Kid lah, bahkan belum kenal saga Karate Kid itu ternyata ini bisa nikmati ya, benar ya? Bisa. Dan saya tuh bisa langsung menangkap konflik yang ada di The Karate Kid dulu itu apa, karena entah dari cuplikan-cuplikannya atau bahkan dari cerita dari mulut si Johnny Lawrence sendiri atau si Daniel LaRusso itu. Kadang dia cerita ke si Miguel, ke anaknya si Sam gitu kan. Nah, kalau dari Mas sebagai penonton baru nih, Mas sebagai penonton baru itu nangkepnya itu si Daniel apa si Johnny yang jahat? Dulu itu kayaknya si yang ditempatkan kayaknya agak jahat tuh si Danielnya ya. Dulunya. Dari segi Cobra Kai ya? Iya, framingnya itu seperti itu. Cuma kalau si Johnny ini kebetulan adalah dididik oleh guru yang sangat-sangat keras ya, senseinya sangat-sangat keras. Sementara si senseinya si Daniel ini lebih ke sebagai protagonisnya gitu. Justru dia mengajarkan nilai-nilai filosofi kehidupan yang lebih bijak gitu, lebih wise gitu. Sementara kalau si Chris ini di masa mudanya dia ngedidik si Johnny Lawrence ini sangat-sangat keras gitu, tanpa ampun kan, ininya slogan dia no mercy. Kalau gitu ini menarik nih, soalnya apa kebetulan dapat orang yang dapat teman bicara yang benar-benar belum nonton Karate Kid, jadi istilahnya pure. Jadi ada dua sudut pandang ya. Iya betul. Karena waktu pertama kali saya ingat tuh, pertama kali saya nonton The Karate Kid, saya tahu sudut pandang saya seperti apa. Terus abis itu semakin dewasa, semakin saya cerna-cerna, tapi kok bener juga ya si Johnny ini belum tentu salah juga nih istilahnya. Nah seperti itu sih. Oke, kita kembali ke Cobra Kai ini. Kalau dari season pertama, season kedua, season 3 ini menurut saya ini cukup menarik ya. Karena pembangunan per season itu mempunyai tema atau fokus berbeda ya Mas ya. Kayak season pertama itu pengenalan nih, ini saya sangat suka nih, dibangun itu pengenalan itu ternyata itu Cobra Kai yang tanda kutip, terutama saya sebagai penonton yang lama, saya ternyata itu dibangun itu Cobra Kai ini yang baru ini dibangun sebagai tanda kutip itu penyelamat dari anak-anak yang dibully, benar ya? Oke, ya betul banget. Sedangkan waktu di saga yang tahun 84 itu justru anak-anak Cobra Kai itu bengal-bengal istilahnya. Kasar-kasar istilahnya seperti itu. Ternyata tapi di sini nih si Johnny mungkin melihat
yang pas kejadian pertama kali itu melihat itu mungkin dia itu entah kenapa itu bercermin pada dirinya sendiri kali ya dan ingin memperbaiki dirinya ya. Nah ini saya sangat suka nih di season pertama itu dibangun anak-anak yang benar-benar underdog atau benar-benar dilecehkan, benar-benar di apa bully lah ya kita bilang ya. Itu akhirnya bisa bangkit ya karena Cobra Kai ini. Ya benar ya. Betul. Dan yang pada season 2 ini season 1 sih terutama. Season 1. Nah, yang season 2 ini saya senang ini nggak berkutat pada pertandingan lagi, tapi berkutat kepada istilahnya keangkuhan atau ego daripada para anggota Cobra Kai ini nih, ngerti gak? Terbentuk nih. Iya. Ya kan? Dikembangkan nah, ini dibangun nih, dikembangin nih. Dari mereka yang udah dari dulu ditekan, sekarang ini menjadi jagoan, istilahnya. Nah, apa yang akan mereka lakukan nih? Apakah mereka akan tetap rendah hati atau mereka akan menjadi orang yang mereka benci? Seperti orang yang mereka benci, yakni pembuli yang suka semena-mena. Nah, ternyata itu dilihat nih, perubahan-perubahan itu ternyata cukup signifikan ya, dan cukup bagus sih. Iya. Betul ya. Nah, kayak contohnya itu ya, si Hawk itu ya. Iya. Nah, si Hawk itu berubah banget ya. Nah, dan jujur aja tuh kalau kita ngelihat si Hawk, kita juga dalam arti bisa dibilang itu mau kesel juga ya kesel, tapi kita ngertiin juga ngertiin ya, gimana Mas? Iya sih. Awal-awal simpati tapi lama-lama gak kesel juga ya kan. Awal-awal simpati tapi lama-lama juga oke, ngerti lah, oke lah dia abis ini ya udah lampiasin dulu, tapi kok lama-lama kok kebablasan gitu ya. Iya, lama-lama makin ini sengak juga. Salah satu pengaruhnya kan waktu pas ini Johnny Lawrence itu pergi, Cobra Kai diambil alih sementara sama si Chris ya. Ajarannya si Chris ini lebih masuk ke ininya si Hawk kayaknya ya. Dia lebih masuk ke semuanya malah ya. Oh gini nih gua harusnya nih gitu. Malah masuk ke semuanya ya. Apalagi tuh pas nggak difilter ibaratnya. Betul. Nah itu dia tuh bahayanya ya. Dalam arti bahaya daripada tanda kutip itu dogma. Terutama misalkan kalau bela diri itu yang salah satu yang bahayanya itu kalau misalkan kalau tidak difilter atau guru bela diri itu tidak bisa membimbing anaknya, ya akhirnya itu anaknya juga ya bisa menyalahgunakan sih ya. Jadi bukan bela diri lagi, tapi serang diri karena bukan defense, bukan self defense, self offense kali ya. Dan itu hal-hal tersebut itu digambarkan lewat cerita di Cobra Kai ini ya. Seperti Mas sebut tadi, kalau pada akhirnya kebablasan ya jadinya seperti ini nih, ada contohnya. Dan juga sudah tidak bela diri. Itu jatuhnya adalah tidak, kalau di sini kan Miyagi-Do itu dia lebih mengedepankan defense dibandingkan menyerang gitu. Sementara Cobra Kai ini adalah kita offense banget nih. Serang tanpa ampun, dan itu yang dibangun di build up masing-masing dojo ini jadi suatu hal yang kontras dan berbeda, itu bisa dilihat di situ. Nah, kalau dari keseluruhan season nih, yang menarik untuk Mas apa nih? Kenapa nih sampai Mas dalam arti rela-relain nonton 30 episode nih? Yang pasti sih karena ceritanya yang sangat-sangat ini ya, tidak membosankan lah. Maksudnya build up pengembangan karakternya, di sini juga konfliknya, di situ sangat-sangat menarik untuk diikutin karena nggak cuma untuk kita melihat bagaimana konflik yang ada di zaman Karate Kid dibawa lagi, terus juga ada konflik-konflik baru antara anak-anak muda ini nih, gitu. Dan juga satu hal yang saya suka sih di sini banyak nilai-nilai esensi kehidupan itu yang diselipkan lewat dialog gitu, yang diangkat dari nilai-nilai sportivitas dalam sebuah dunia karate, dunia bela diri gitu. Jadi itu cukup cukup menyentuh lah kita sebagai penonton itu melihat ini sebuah series yang punya isi gitu. Jadi nggak cuma sekedar cerita hiburan, tapi ada isinya juga nih di balik konflik-konflik antar kenakalan remaja, terus juga konflik-konflik lama yang dibawa lagi, perseteruan antara Johnny Lawrence sama Daniel LaRusso, tapi di situ di balik itu ada nilai-nilai kehidupan yang dibawa dalam dialog-dialog di
cerita Cobra Kai ini gitu. Terutama kan kalau di season 1 tuh cukup banyak cuplikan dari Miyagi itu ya, senseinya si Larusso tentang apa kebahagiaan didapat lewat keseimbangan kayak gitu-gitu tuh. Saya cukup suka tuh nilai-nilai esensi kehidupan yang dibawa dalam cerita Cobra Kai ini. Dan bagusnya itu karakter Miyagi itu tidak dihidupkan secara CGI ya, tapi benar-benar dari klip per klip gitu. Kalau sekarang menghormati. Kalau sekarang kan banyak kan CGI aja CGI, tapi sekarang ini ternyata itu enggak. Walaupun ada satu adegan itu yang pakai body double ya, dari belakang doang kalau nggak salah sih. Nah, yang gimana? Ya bagusnya itu nggak pakai CGI, Iya, nggak pakai CGI. Nah, kalau bagi saya nih kelebihan dari saga ini ya, bagi saya ini maksudnya saga ini dibangkitkan dengan premis yang segar sih, seperti itu. Nah nanti dan bridgingnya menurut saya ini juga nggak terlalu dipaksain. Nanti dengan halus dalam arti si Johnny lagi dalam keadaan terpuruknya, habis itu lagi benar-benar nggak tahu apa-apa, dia mau harus gimana, istilahnya. Terus ternyata itu dia itu lagi di minimarket melihat itu. Nah, habis itu dia lagi butuh duit, istilahnya, untuk membangun. Akhirnya butuh duit, ya caranya ya ngebangun dojo, istilahnya. Nah, ini bridgingnya menurut saya suka nih. Terus yang tadi saya suka juga yang tadi Mas Bay bilang nih, bahwa ternyata ini karakter-karakter barunya pun beraneka ragam nih, banyak nih. Ya benar ya, benar-benar karakternya itu benar-benar banyak yang diperkenalkan yang baru-baru nih, yang masih muda-muda. Terus abis itu selain itu juga latar belakang dari masing-masing karakter baru ini bervariasi, dalam arti permasalahannya itu bervariasi, bukan hanya yang sama nih, dalam arti bukan kayak misalnya kita lihat Hawk nih, Hawk ini kan permasalahan kan dibulinya karena cacat fisik, istilahnya kan. Terus kalau si Aisyah juga karena kelebihan berat badan segala macam ya. Terus ada juga yang lain juga ya karena apalah ya, karena nerd lah kita bilang ya. Nah itu latarnya berbeda-beda nih, dan masing-masing mempunyai respon berbeda, istilahnya ya. Oh ya, betul. Si Hawk itu awalnya itu takut, istilahnya, terus tapi nggak tahu besokannya bisa balik. Kalau Asia kan dia kan langsung berani itu, langsung mau kan. Nah, kalau misalkan kayak temen itu si Dimitri itu Dimitri namanya ya kalau salah ya, yang Dimitri ya. Yang agak-agak tanda kutip pengecut, istilahnya, yang perfect, yang agak banyak ngomong lah, banyak cincong lah ya. Nah itu perkembangan itu bisa bilang kan lambat ya, dalam seni bela diri segala macam, atau dalam memantapkan diri untuk belajarnya lambat. Nah ini bagusnya ini dengan latar berbeda-beda ini digambarkan di sini nih. Dan yang saya suka juga di sini juga, baik itu dari pihak Miyagi-Do ataupun Cobra Kai ini, nggak ada yang benar-benar pure hitam ataupun pure putih. Semuanya, setuju banget saya. Semuanya itu seolah-olah itu abu-abu, ya. Jadi benar-benar kita bisa bilang, oh ini Cobra Kai salah nih. Enggak juga, ternyata itu si Daniel pun punya tanda kutip nih, ada sisi hitamnya nih, sisi gelapnya nih. Dark side-nya ada juga ibaratnya ya. Dibilang dia punya dendam, ingin berusaha untuk menghancurkan Cobra Kai itu dengan cara-cara nggak benar, supaya naikin rentalnya, istilahnya kan ya, sewa tarif. Ya, tarifnya kan dengan cara-cara tanda kutip ya. Sebenarnya itu kan benar-benar ini nih. Nah, itu yang saya suka tuh. Selain dari ya tentunya kan karena mungkin nih, jujur nih ya, saya kan juga remaja di tahun 80-an nih, jadi ya udah ketahuan umurnya ya. Oke. Jadi ini aura tahun 80-an nih, kalau kita lihat ini benar-benar kelihatan nih ya, walaupun ini mengambil masa kini nih. Aura 80-an itu dari musiknya, terus dari mobil-mobilnya itu kan dikeluarin lagi tuh ya, era-era 80-an tuh awal-awal ya. Terus entah kenapa ini juga dari segala sesuatunya itu, aura 80-nya ini entah kenapa ini kok keluar nih, dari lokasinya juga kan kental banget ya, bener ya. Terus abis five-nya itu bener-bener ini, bener-bener bikin nostalgia lah.
Terus apalagi bagi mereka yang sudah pernah nonton Karate Kid Saga nih, ini pasti tahu nih banyak Easter egg nih dari musik, lokasi, kostumnya, bahkan tuh yang terak segala macam tuh. Bahkan quote-quote yang mereka ucapkan itu kadang-kadang itu ngambil dari era segitu tuh, era film segitu tuh. Nah ini benar-benar menurut saya sih benar-benar wow sih. Dan saya masih ingat, benar-benar ingat nih kalau waktu zaman dulu tuh namanya juga anak kecil ya, waktu remaja ya dalam arti. Jadi saya benar-benar ngikutin tuh. Wah, ini bela diri ternyata gampang nih, seperti ngecat, seperti moles. Jadi habis itu mau cat ini kiri atas bawah gitu, kiri kanan. Nah, itu nanti kalau Mas nonton itu nanti itu akan ngerti deh tuh. Oh, kenapa nih disuruh si Larusso. Disuruh sama si Larusso itu ngecat. Nah itu di Karate yang ngelap-ngelap itu juga ya. Kan pertama kali kan si Rob ya. Si Rob kan suruh si Robby kan ya. Si Robby kan suruh apa ngecat segala macam kan. Ngecat ya. Nah itu ternyata ada nilai-nilainya di balik itu ya. Nah waktu itu kan kalau kita kan aduh, daripada ikut-ikut karate banding-bandingin, mendingan kita coba belajar ngecat aja kayak gini, kayak gampang deh. Padahal film doang ya. Iya benar. Aduh, iya. Nah, kalau dari kekurangannya menurut Mas Dian apa nih, Mas? Kalau kekurangan sih, saya ngerasa di sini banyak konflik yang apa ya? Tumpang tindih. Dibuat-buat gini, agak sedikit berlebihan gitu. Jadi kadang ada pemantiknya apa dikit doang gitu, udah langsung baku hantam gitu. Ya emang di sini karena benang merahnya adalah bela diri karate dan harus disajikan lah, gitu. Maksudnya fighting itu harus banyak. Cuma kadang-kadang pemantiknya itu dibuat dari sebuah konflik-konflik yang nggak penting gitu. Kalau menurut saya sih satu kekurangannya kadang yang bikin kesel di situ. Konflik-konflik yang nggak penting, tapi jadi kayak ending season 2 aja deh yang kata sekolahnya tiba-tiba brutal gitu pada berantem geng karate kan itu kayaknya berlebihan banget gitu penyebabnya gitu. Kalau mungkin konflik tawurannya disajikan sih boleh, tapi saya rasa penyebabnya itu yang agak dibilang terlalu itu tadi terlalu berlebihan. Bahkan yang kata di season 3 yang Hawk matahin tangannya si Dimitri itu agak kurang rasional sih menurut saya, karena bisa dibilang mereka tadinya teman baik gitu, sampai sekejam apa sih, maksudnya konflik apa sih yang sampai bikin orang tuh tega melakukan hal itu gitu. Nah kalau kayak ini sih saya ada setuju ada nggak setuju juga ya, dalam arti gini. Oke. Kita ngomong saya sangkal dulu deh ya, yang nggak setuju dulu ya. Oke, kenapa saya nggak setuju? Karena bisa dibilang ini kalau dari kisah yang dahulu itu memang kita tahu nih si Daniel ini memang sumbu pendek, emang tipe-tipe orang pemarah sebenarnya nih. Walaupun jadi sebenarnya itu walaupun dia udah sama Miyagi dari beberapa filmnya itu dia juga masih sumbu pendek, istilahnya gampang emosi. Dan ini terlihat kan, ini kok digambar nih, mau balas dendam nih, saya di spanduk iklannya itu digambarin apa segala macam, dia marah, dia marah, ini pemantiknya itu, jadi itu emang sumbu pendek. Dan ini menurut saya sih mungkin menggambarkan seperti ini loh, menggambarkan kenapa terjadi tanda kutip itu pertempuran geng karate ya di sekolah itu dengan hal yang kecil, karena cuman saya melihat pacarnya tanda kutip selingkuh lah kita ngomong ya. Ya mungkin ini karena ini loh, karena ya ini salah satu mungkin yang ingin digambarkan seperti yang tadi kita bilang itu, ini loh bahayanya ini misalkan belajar bela diri dengan dogma yang salah. Apalagi dengan emosi remaja itu yang masih meledak-meledak nih, ngerti ya? Itu sama istilahnya gini. Kenapa nih orang bilang, ada yang bilang nih, kamu ini kalau pegang pistol atau bawa pisau itu emosi kamu akan lebih terpancing, misal daripada kamu nggak pegang. Misalnya kamu pegang pisau nih atau pegang pistol nih, terus ada orang nabrak kamu. Kemungkinan besar kamu untuk mengambil pistol itu lebih besar daripada kamu nggak mengambil. Kalau pistol itu ada tuh, istilahnya, itu kan nggak dewasa. Itu kenapa nggak sembarangan orang yang boleh memiliki senjata, atau bahkan di kita kan nggak boleh. Nah itu menurut saya sih, sedangkan seni bela diri itu kan tanda kutip kan senjata.
sebenarnya ya. Nah, kalau di dalam cerita ini untuk kenapa mereka itu tanda kutip sumbu pendek, istilahnya meledak-ledak, ya karena mereka pertama masih remaja. Kedua itu ya mereka itu ditanamkan dengan dogma yang salah. Ya kamu nggak boleh ditindas. Terus apalagi dulu itu punya latar mereka itu merupakan orang yang tindas. Seperti itu. Apalagi tokoh-tokohnya kan misalkan kayak si Tori, yang terutama kan yang paling kelihatan banget kan si Tori itu lebih meledak daripada si Hawk ya. Tori yang perempuan. Nah, itu ya walaupun latarnya cuma dikasih sedikit, ya kita lihat nih ini stres nih karena ibunya sakit, dia harus ini, kerja itu. Terus habis itu akhirnya pelampiasannya ya di dojo, di berantem, ternyata ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau saya bisa sangkal mungkin seperti itu sih. Itu masih saya. Tapi saya setuju. Konfliknya ini terlalu apa ya? Terlalu misalnya udah ada konflik, kelar, dikasih konflik lagi. Kelar, dikasih konflik lagi. Ini baru kita bernafas. Misalnya si Daniel baru baikan sama si Johnny. Tiba-tiba ada masalah kecil. Besokannya abis makan malam, besokannya berantem baku hantam gitu ya. Ya itu tuh, kayak gitu-gitu tuh. Kesel juga lihatnya. Itu. Nah, ya mungkin aja karena ini episodenya cuma 30 menit, terus abis itu cuma 10 episode, gitu ya. Jadi mereka pikirnya itu ya soalnya kalau bilang kasih waktu sedikit itu bisa habis. Kalau 10 episode 1 jam mungkin lebih mereka bisa lebih santai. Kalau ini emang ini salah satu yang saya sebel ya itu kayak misalnya nih udah sama ayah sama anak si Rob sama si Johnny udah mendingan, ada masalah dikit. Terus abis itu si Johnny mau nengokin si Rob, harus nengokin Miguel. Maksudnya itu kan ya itu kan maksudnya ya sebel juga sih saya sih. Nah itu sih benar, saya benar-benar setuju yang konfliknya ini benar-benar ini baru kasih nafas dikit, muncul pemicu dikit, udah konflik. kepantik lagi gitu. Nah, kalau itu mungkin karena episodenya terlalu faktor durasi ya. Gimana? Karena faktor durasi juga berpengaruh mungkin ya. 30 menit soalnya Mas. Kalau kita lihat kan kalau sitcom 30 menit 24 episode ya, kayak sitcom yang dulu ada ya. Iya, rata-rata lebih panjang. 24 episode. Sama satu nih saya yang agak mengganjal itu adalah di episode terakhir season 3 gitu. Mungkin karena faktor durasi yang pendek itu tadi. Ketika Hulk itu tadinya ada di pihak Cobra Kai, tiba-tiba karena terlintas di pikiran dia, tiba-tiba di tengah pertarungan dia berbalik jadi membela si Dimitri lagi. Itu saya bilang kok secepat ini gitu. Nah kalau kayak gitu sih sebenarnya tadi itu kan kembali ke durasi, tapi sebenarnya itu udah dikasih misalnya bocoran-bocoran sedikit-sedikit lah, yang pas waktu di pesta tuh mereka ngomongin film Doctor Who ya, kan sempet baikan kan, Doctor Who ya, siapa, she not he, istilahnya kan gitu kan. Nah itu kan sempet itu, tapi kan ternyata itu pas temennya datang, jadi istilahnya dia mungkin istilahnya malu apa egonya, gue kan ini masa gue harus bergaul sama nerd segala macam, gue kan jati diri gue nih. Nah sebenarnya ini karakter yang tadi Mas bilang itu emang ada sedikit masalah sih, dalam arti untuk perubahan karakternya kok kadang-kadang bisa berubah drastis nih istilahnya. Drastis, betul. Nah mungkin itu karena episodenya aja kurang sih, tapi kalau saya lihat sih kalau dari Hawk nih, kenapa Hawk, kalau yang untuk Hawk nih ya, untuk Hawk ini saya cukup suka nih, karena justru bridging-nya itu dari per episode ini kita lihat nih, dari dia loser, benar-benar ditindas, dia akhirnya bangkit, jadi bisa membela diri, akhirnya dia dibully, akhirnya di tengah-tengah di puncaknya istilah kejayaannya itu dia mulai agak-agak ragu nih, agak-agak ragu nih. Terus nanti akhirnya baru mulai ragu-ragu, terus habis itu mulai melunak, akhirnya yang terakhir itu kan dia matahin itu, dan itu mungkin menurut saya trauma kali Mas ya. Menurut saya sih. Mungkin sih. Tapi agak kurang digali setelah itu. Karena setelahnya kan dia kayak tetap makin sengak gitu. Kecuali ada momen tadi, sempat itu tadi tuh yang ngobrolin Doctor Who itu. Tapi bahkan ketika dia nyerang
base camp si Sam itu kan dia masih nge-leader di situ, masih mimpin anak-anak buahnya, mimpin teman-temannya untuk nyerang itu di episode terakhir. Nah itu sih itu salah satunya mungkin ya faktor dari durasi kali ya. Jadi durasi ya. Saya juga ngerasa gitu sih. Durasi, jadi istilahnya mereka itu ya pace-nya itu sih. Kalau untuk hal itu sih mungkin saya sih kalau untuk karakter Hawk sih saya masih bisa meraba bahwa ini dia nih lagi kebimbangan nih, lagi masih agak bimbang nih, dalam arti ini dia mau baik, terus soalnya kan dia kan udah mulai menimbang-nimbang nih sebenarnya ini apa yang saya lakukan benar apa enggak nih, kalau saya lihat ya, kalau saya pribadi lihat nih, nonton nih episode yang mau ke terakhir itu. Cuma yang tadi itu memang mungkin karena episode jadi kesannya itu kok seperti membalikan tangan nih, istilahnya seperti itu ya. Sama seperti itu. Sama kayak si Daniel atau Johnny, kadang jadi baik, kadang jadi jahat, kadang jadi baik, kadang itu juga. Tapi hubungan relation mereka itu yang seru sih diikutin, kayak love hate relationship sih, ya kan ya. Kalau melihat Johnny sama Daniel ini kayaknya itu salah satu kekuatan utama dari series Cobra Kai itu kan love hate relationship-nya mereka gitu. Betul. Mungkin ibaratnya kayak Batman sama Joker ya. Enggak juga ya. Ya, Batman Joker gitu. Oh, saya nulis di review saya sih kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry benar. Oh ya benar. Oke. Okay. Kalau Tom and Jerry itu saya setuju tuh, berarti di saat benar-benar benci tapi ya istilahnya ya butuh, karena tanpa mereka saling melindungi juga. Kalau pas ketemu musuh yang lebih hebat lagi ya mereka kerjasama. Kerjasama. Oke. Nah, kalau dari segi bela diri gimana, Mas? Kalau menurut Mas nih? Kalau bela diri sih koreografinya cukup bisa dinikmatin ya, meskipun saya bukan seorang karateka gitu, jadi agak kurang paham juga kalau ditanya soal pergerakannya dieksekusi dengan baik apa enggak gitu. Tapi kalau sebagai penonton sih saya sangat-sangat menikmati gitu soal koreo pertarungan yang ada di Cobra Kai ini, terutama sih di turnamen di season pertama ya. Turnamen itu berasa suasana tegang yang dibawa itu bisa dieksekusi dengan baik lah di turnamen itu. Oke. Nah, iya sih kalau saya lihat itu emang koreografinya juga cukup oke, dan istilahnya dari pengambilan kameranya juga cukup baik ya. Cuma yang tadi itu yang agak ganjalan buat saya justru si Danielnya kok agak kaku ya. Mungkin udah lama nggak latihan kali ya. Iya, tapi emang kayak mungkin dia latarnya bukan nggak ada latar bela diri kali. Soalnya kalau kita lihat dari si Johnny segala macam, yang anak-anak yang lain masih oke lah. Sebenarnya itu yang jarang kelihatan benar-benar berantem itu ya si Chris sama si Daniel sih. Daniel ya. Kalau Daniel kan agak kaku. Jarang ya. Si Chris itu sebenarnya itu kalau diperhatiin itu jarang berantem ya. Iya juga sih. Ya. Cuma ini doang konflik yang melibatkan ini adu mulut biasanya. Adu mulut ya, sama adu sangar ya. Adu aura. Iya, betul. Iya. Nah, kalau ada ini karakter yang paling berkesan yang mana nih? Kan karakternya kan ada Daniel, ada Johnny, ada Sam, ada Miguel, ada. Saya sih lebih tetap ke Johnny sih. Johnny Lawrence ini benar-benar pusat sentralnya cerita ini lah gitu. Jadi segala hal konflik yang ada ini tetap berkaitan sama dia gitu, dan pengembangan karakternya pun cukup bisa dibilang untuk ditonton itu kita bisa merasakan berbagai macam emosi yang dihadapi sama si Johnny ini saat dia lagi terpuruk, saat dia lagi coba sudah mulai sukses, saat dia terutama tuh yang waktu dia ngebalikin duit bokapnya itu keren juga sih di situ. Dan pokoknya banyak hal yang dilaluin lah, sampai akhirnya dia nostalgia dengan mantan pacarnya gitu. Jadi banyak emosi yang kita bisa rasain dari si Johnny ini, yang jadi kita menaruh simpati cukup banyak juga terhadap si Johnny ini. Kalau saya sih paling favorit dia kalau di series ini. Perubahan karakternya juga kelihatan ya, dari yang pertama itu bertanggung jawab, terus akhirnya dia berusaha menjadi tanda kutip figur ayah dari si Miguel ya. Ya, banyak belajar lah dia di sini. Belajar ya, walaupun di Rob itu dia gagal. Nah, yang paling lucu sih kalau Johnny ini, dia ini benar-benar tipe orang ini yang terjebak
di satu masa di mana teknologi dia itu gaptek. Katanya wireless. Loh, gimana wireless? Orang harus butuh baterai. Dikiranya tambah baterai. Terus udah yang soal Facebook aja dia nggak tahu Facebook waktu itu kan. Jangan kan Facebook, istilah laptop aja deh on-nya gimana ini? Jual apa nih? Jual palsu nih, nggak tahu yang belum di-on. Terus nih saya sekali pakai habis nih, nggak bisa nyala lagi. Katanya wireless, ternyata nggak dicolok ke power. Aduh. Itu benar-benar karakter itu benar-benar menurut saya sih ya benar sih, dia itu kalau di film ini sih memang dia sih yang paling menonjol nih, apalagi untuk perubahan karakternya itu pendewasaan sih menurut saya ini. Pendewasaan nih, dan bagusnya ini dia ini sudah mulai mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan atau yang mungkin akan dia lakukan nih. Akhirnya kan dia belajar tuh ya. Akhirnya belajar mulai bisa mengontrol diri segala macam, pendewasaannya, terus lebih mengukur diri, terus lebih istilahnya berdamai dengan masa lalu ya kita bilang ya. Berdamai dengan masa lalu seperti itu. Ya ini sih memang sebenarnya ini tokoh sentralnya memang tetap Johnny sih ya. Seperti itu. Jadi lebih wise ya gitu. Jadi lihat dia tuh tadinya ayah yang buruk, belajar jadi ayah yang baik, sensei yang buruk, belajar jadi sensei yang baik gitu. Terus segala konflik-konflik dia di masa lalu coba diselesaikan. Gapteknya dia mau belajar gitu sampai akhirnya pakai Facebook gitu. Jadi banyak hal lah gitu yang bisa digali dan emosinya yang kita rasakan dari si Johnny ini gitu. Nah, kalau dari para murid ada yang suka gak? Para murid saya agak seimbang aja sih gitu, nggak ada yang benar-benar wah gitu. Kadang ngerasa simpati sama Tori, tapi setelahnya ya udah biasa aja. Terus kadang fokus sama si Robby ini juga salah satu yang cukup kuat karakternya, tapi pada akhirnya masih agak berimbang dengan Miguel gitu. Jadi saya nggak ada satu hal yang membuat saya kena banget gitu untuk dari sisi muridnya gitu. Tapi overall sih saya tetap suka pengembangan karakter para generasi muda ini. Oke. Jadi nggak ada yang terlalu spesial ya untuk para ya muda. Kalau saya sih, tapi overall ya suka lah sama mereka. Nah, terus sekarang ini kan season 3 kan udah habis nih, season 4 mungkin tahun depan kali ya. Kayaknya sih ya, setahun lah jaraknya. Kira-kira yang diharapin apa nih season berikutnya nih? Atau ada teori-teori gak ya? Waduh, saya belum menggali itu sih. Cuma yang unik ini kan ketika si Johnny ini bikin dojo baru. Sementara Cobra Kai ini posisinya adalah villain utama gitu. Sekarang judulnya Cobra Kai. Nah, itu dia tuh. Judulnya udah Cobra Kai ya. Itu dia, itu agak unik juga nih nanti. Sementara Johnny ini bikin dojo baru, Eagle Fang itu, Eagle Fang. Dan dia Eagle Fang ya, dan dia bekerja sama Miyagi-Do gitu, mau kerja sama untuk menghancurkan Cobra Kai ini. Sementara judulnya sendirinya itu aja Cobra Kai, gimana itu gitu. Nah, ini sih seperti yang biasanya kan kalau kita lihat nih, kalau Mas nonton tuh ya, kalau di karate kalau di Cobra Kai season 1 sebenarnya itu Cobra Kai season 1 itu lebih ke arah The Karate Kid part 1. Nah, Cobra Kai season 3 itu lebih ke Karate Kid part 2 tuh, yang dia balik ke Okinawa. Nah, itu itu musuh-musuhnya itu adalah musuh dari yang Karate Kid part 2 tuh. Nah, di season 3 di masa lalunya itu si Chris itu kan menyelamatkan si Terry Silver tuh ya. Yang tadinya itu disuruh maju ya, oleh orang Vietcong ya. Nah, iya. Terakhir Itu yang ditelepon di ending itu. Nah, Terry Silver itu sudah muncul di Karate Kid part 3. Nah, jadi ini nanti season 4 nih kayaknya si Terry Silver nih bakalan punya peranan ya. Bikin ini lagi nih, bikin rumit lagi nih. Iya sih. Nah, terus nanti ini kalau saya sih benar-benar berharap nih ya, ini kan kalau dilihat nih kayaknya mereka ini sangat suka sekali nih bintang tamu itu narik-narik film pemain-pemain lamanya nih yang saga Karate Kid-nya ya. Saya suka tuh. Yang kayak di season 3 waktu ke Jepang tuh
itu keren sih bisa ngadirin lagi mereka itu yang lama-lama itu meskipun saya nggak nonton tapi berasa aja nostalgianya. Oh berasa Mas ya. Nah Mas aja berasa tuh apalagi saya nonton ya. Berasa banget gitu. Pertemuan yang kayak waktu si Daniel ngelihat itu temennya lagi nari itu tatap-tatapan terus cuplikan nostalgia mereka waktu dulu bareng-bareng. Wah seru juga sih di situ. Oh itu Mas berasa tuh ya Mas ya. Berasa. Bahkan yang musuhnya itu yang cowok itu yang di Jepang juga yang nyamperin di restoran itu kayak udah langsung berasa aja gitu aura persaingan mereka di masa lalu itu kayak apa sampai sedewasa ini aja Daniel sampai tetap masih ketakutan gitu waktu ketemu pertama. Iya pas ketemu si Chuzon itu ya. Iya. Tampangnya udah galak-galak gitu, lagi asik-asik sama Komiko, nggak taunya diundang sama Komiko untuk ketemuan sama mereka ya. Bikin awkward itu ya, lo kok tinggalin. Betul. Gitu. Tapi ternyata di situ dapat pembelajaran berharga lagi kan si Daniel dari si cowok Jepang itu. Nah, itu dia tuh, itu kerennya itu nggak taunya itu sama si Chuzon itu dikasih tahu bahwa ternyata itu Miyagi style itu ada yang menyerangnya ya ternyata ya. Nah itu ya ada dua aliran lah bisa dibilang. Jujur tuh wow, kalau saya sebagai penonton yang udah saganya itu wow, wow kita nggak pernah dikasih tahu, benar-benar nggak pernah dikasih tahu seperti itu ternyata. Oke. Ternyata ini pasti nih bumbu baru buat season 4-nya nih pasti nih. Dan ternyata benar nih. Nah ini nih yang benar-benar diharapkan nih salah satunya juga kemunculan Hilary Swank nih. Hilary Swank itu walaupun di Oscar tuh dulunya itu dia pernah main The Next Karate Kid loh Mas. Sebagai muridnya si Miyagi. Jadi gitu. pas si Ralph Danielnya itu dengan main digantikan oleh si Hilary Swank nih. Nah, yang ini ya, yang film keempat ya berarti ya? Betul, film keempat. Nah, ya. Konon sepertinya sih udah lobby sih seperti itu. Nah, kita nggak tahu. Semoga mau. Kalau ada seru tuh kayak gitu. Tahu muncul gitu. Wah. Entah itu udah jadi emak-emak atau gimana ya kan, atau muncul apa kayak Elizabeth Shue aja kan walaupun namanya udah jauh lebih besar ya sekarang ya kita bilang ya, tapi ternyata masih menyediakan waktu untuk main walaupun berapa episode doang. Iya, karena setidaknya yang membesarkan nama dia di industri kan salah satunya dari Karate Kid ini. Dan bagusnya itu juga perannya di sini juga dia itu nggak cuma numpang lewat doang dan berperan untuk mendamaikan dari kedua kubu ini seperti itu ya. Nah ini kalau saya pribadi mengharapkan nih tadi itu bintang tamunya ini kayak ini semoga ini ya bridgingnya bagus sih semoga nih. Jadi bintang-bintang tamu ini tetap ada, bridgingnya bagus. Terus yang saya benar-benar harapin, yang saya benar-benar penasaran nih, justru karakter si Rob. Karena dia ini sudah pernah mendapatkan didikan daripada Miyagi. Jadi kan ilmunya udah ada. Di awal malah. Jadi ilmunya udah ada nih. Jadi dia udah sebenarnya itu udah tahu teknik bertahannya dari Miyagi seperti apa nih. Jadi itu kan betul. Satu langkah di depannya mereka. Menurut saya nih dengan digabungkan dengan ilmu barunya dari si Chris. Nah itu semoga tuh menjadi sesuatu yang menarik nih. Ya, ditambah juga motivasi balas dendamnya dia terhadap si LaRusso. Betul. Iya kan? Dan sakit hati sama bapaknya kenapa lebih milih Miguel sih seperti itu sih. Iya. Ya semoga sih season 4 nih nggak muter-muter masalah-masalah itu lagi sih dalam arti ayah anak. Ya, tapi sejauh ini sih season 1, 2, 3 pengembangannya cukup ini ya oke lah gitu, signifikan lah. Jadi untuk season 4 boleh kita berharap semoga bisa lebih lagi gitu. Mungkin harus tambah 5 episode kali ya, 15 episode kali ya per season ya. Atau durasinya aja kali. Durasinya sejam. Tapi jangan juga sejam juga 1 jam. Capek juga ya. 40 menit lah. Oke.
Sip. Nah, ini jadi kita nih udah ngomongin soal Cobra Kai nih. Nanti mungkin Mas nih kalau ada waktu nih nonton, kalau saya benar-benar saranin ini nonton The Karate Kid nih. Kayak tadi pagi saya udah rewatch lagi The Karate Kid pertama nih, karena benar-benar berkesan sih buat saya sih, seperti itu sih. Yang pertama terutama ya, berarti ya. Yang pertama. Cuman dalam arti jujur saya malah penasaran itu kedua, ketiga, karena kedua saya masih ingat saya. Pertama, kedua saya masih ingat, yang ketiga sepertinya itu sudah ketiga, keempat udah kayak sudah terlupakan, nggak terlalu memorable buat saya, dan itu justru jadi penasaran nih karena disebut di season terakhir nih disebut dia tokohnya itu yang di si Terry-nya. Nah, ini jadi penasaran. Itu. Oke, Mas Dian. Thank you banget loh Mas Dian ya. Iya, sama-sama nih. Makasih nih. Nah, ada pesan nggak untuk kolaborasi lagi kita? Sobat BB69 kalau mau nonton film Cobra Kai ini? Gimana? Sorry. Ada pesan nggak untuk Sobat BB69 kalau ingin nonton film Cobra Kai? Oke, jadi kalau untuk Sobat BB69 nih, karena saya memosisikan diri saya sebagai yang menjawab pertanyaan Mas, dan saya adalah orang yang belum mengikuti The Karate Kid. Saya yakin nggak cuma saya doang, tapi cukup banyak orang-orang lain yang langganan Netflix mungkin, tapi belum nonton The Karate Kid. Tapi penasaran, itu pasti ada juga, dan saran saya sih udah nonton aja, ikutin aja, karena pada akhirnya kalian akan mengerti alur cerita dari Cobra Kai ini sekaligus konflik-konflik yang sudah dibawa di film The Karate Kid sebelumnya gitu. Tapi langkah lebih lengkapnya lagi ya kalau nonton The Karate Kid-nya juga sih. Tapi kalau misalnya pengen coba nonton Cobra Kai ya nonton aja, karena alur ceritanya mudah dipahami dan asik untuk diikutin. Oke, sekali lagi nih thank you banget nih Mas Dian. Ya, sama-sama. Saya juga makasih ini. Jangan lupa tuh untuk follow dari IG-nya WV Corner ya. Ya, @WV Corner Instagram, untuk YouTube channel namanya sama WV Corner. Kemarin kalau Instagram itu baru update tentang Deadpool ya. Oh iya, tadi sore nih, sebelum tag ini tadi sore nulis itu. Baru ini berita-beritanya kan, pokoknya kalau WV Corner nih cukup ini nih, cukup terupdate nih untuk IG-nya ya. Sekarang lebih ke berita daily lah, daily news. Keren. Sekali lagi makasih banget loh Mas ya untuk jadi teman Kongko BB69 ya. Sama-sama. Makasih juga nih udah berkolaborasi lagi kita pertama di tahun ini. Iya ya, nggak terasa ya udah 2021 ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik untuk kita ya semua ya Mas ya. Amin. Ya. Oke deh Sobat BB69, saya rasa sekian dulu untuk episode kali ini, dan nantikan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you.